Ini ada orang yang bertanya, Assalamualaikum, saya mau nanya, bagaimana menyikapi ayah sendiri yang bilang ke anaknya, ngaji kok begini, nah, gitu kan, begini kok ngaji gitu. Ya intinya dia ngaji tapi nggak berubah-ubah. Emang keadaannya di situ sebagai anak saya lagi marah-marah ke ayah, tapi kita nggak deket, ngobrol juga jarang. Oh jadi ini anak perempuan ya kayaknya ya. Tiba-tiba pas ada konflik langsung ngomong ke saya begitu, bikin saya rada sedih dan seolah percuma. Ayah nggak tahu apa yang saya lalui dan jalani, tapi bicara dengan enteng kayak gitu. Memang saya juga salah, tapi saya rada nggak suka ayah gituin. Bagaimana sikap yang seharusnya? Terima kasih. Jadi gini, mengenai sikap dengan orang tua, ini yang selalu saya sampaikan, kalau sama orang tua jangan marah. Kalau sama orang tua jangan ngelawan. Kenapa? Meskipun orang tua kita salah, kalau kita ngelawan dan dia sedih, kita dosa. Jelas sampai di sini? Jadi gini, berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Paham ya? Karena orang tua itu kalau sudah sakit hati, nggak ngucap aja bahaya, apalagi ngucap. Udah tuh, urusannya udah panjang. Mendingan diem walaupun kita benar. Itu sama orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang tuanya. Setelah beliau kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim, maka yang menjadi orang tuanya adalah Abu Thalib yang paling panjang. Maka beliau tahu Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah. Tapi beliau tidak pernah menyakiti hati Abu Thalib. Paham sampai di sini? Perbuat apapun yang harus Anda perbuat, tapi formula yang paling utamanya jangan menyakiti orang tua. Karena kalau dia sudah sakit hati, bahaya. Celetukannya itu bahaya, enggak nyeletuk aja bahaya, apalagi nyeletuk. Susah Ustadz, saya tahu. Karena saya juga pengalaman, gitu kan ya. Saya tahu persis, susah. Itulah makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, waqfid janahadzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu ketika di depan orang tua. Maksudnya apa? Kok rendahkan sayap tuh maksudnya gimana Ustadz? Bahkan Allah bukan bilang gini, jangan sakiti orang tuamu. Enggak, Allah enggak bilang gitu. Etika seorang muslim pada orang tua, syariat seorang muslim pada orang tua adalah jangan mengepakkan sayap. Maksudnya jangan mengepakkan sayap apa? Jangan merasa lebih tinggi. Maksudnya begini, contoh ya, bapak Anda mungkin nggak punya rumah, nggak punya mobil, atau dia punya mobil tapi mobilnya mobil lama. Lalu Anda datang ke rumahnya bawa mobil baru, lalu bilang keren nggak? Bukan dengan alasan guyon, tapi ngasih tahu dia bahwa Anda lebih tinggi daripada dia. Bapak umur 30 sudah punya apa? Saya udah punya ini. Itu jangan kalau bisa. Makanya saya jaganya seperti apa? Saya jaga gini. Ini mungkin akan saya ingkari suatu saat nanti mungkin ya. Tapi sampai sekarang saya jaga gini. HP saya nggak boleh lebih bagus daripada orang tua. Itu mungkin yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya saya mau upgrade HP, saya upgrade HP orang tua saya dulu. Kenapa? Jangan sampai HP kita lebih bagus daripada HP dia. Sehingga ketika nanti kita begini-begini, mungkin dia HP gue dibeliin yang second. Dia beli HP baru. Jangan sampai tuh ada kayak gitu. Nah itu maksudnya ayat waqfid lahuma dzulli minar rahmah. Waqfid janaha dzulli minar rahmah. Jangan kemudian kita mengepakkan sayap di depan mereka. Artinya jangan merasa lebih hebat di depan mereka. Apalagi debat. Gitu maksudnya. Jadi jangan didebat. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak suka, ya udah kita lebih baik diam. Karena kalau kita nanti debat, nanti khawatir dia nggak suka. Oke, dalam kasus seperti ini gimana? Idealnya yang kita perbaiki itu bukan kelakuan bapak kita, tapi yang kita perbaiki adalah koneksi daripada kita dan bapak kita. Karena sudah saya sampaikan berkali-kali, orang yang tidak punya koneksi semuanya terkesan salah. Contoh, Anda nggak kenal sama orang, Anda nggak tahu dia siapa, tiba-tiba Anda dikasih duit, cowok ngasih duit cewek 500.000. Apa kata cewek itu? Emang saya siapa? Emang saya bisa kamu beli? Enggak, paham ya? Apa yang salah? Bukan duit 500.000-nya yang salah. Yang salah adalah dia nggak tahu ini siapa. Gitu maksudnya. Kalau dia tahu ini siapa, dia akan menghargai. Maka koneksinya dulu. Saya sama bapak saya yang saya perbaiki koneksinya dulu. Karena bisa jadi contoh gini, contoh ya kata-kata nih ngaji, kamu ngaji, tiap hari ngaji tapi nggak ada yang berubah.
Itu tergantung kita nyingkapin. Kalau kita nggak ada trust sama dia, wah ini lagi ngejek nih. Tapi kalau kita lagi ada trust sama dia atau kita lagi baik sama bapak kita, ya ngaji sih Pak. Memang tapi belum berubah, doain ya Pak mudah-mudahan berubah. Atau mungkin perlu ngajinya sama bapak kali ya, misalnya begitu, itu kita bisa guyon balik. Nanti kalau kita trust, ini kita akan lebih merasa bahwa apa yang disampaikan itu tidak terlalu buruk gitu maksudnya. Dan itu terjadi setiap saat. Bahwasanya kita tuh sama orang lain, kalau orangnya nggak ngomong di depan kita dan orangnya ngomong sama orang lain kedengaran kuping kita, biasanya yang muncul setan dulu. Kok dia bisa ngomong begitu sih? Padahal kalau dia orangnya langsung ngomong ke kita biasa-biasa aja. Nah jadi artinya adalah koneksinya yang paling penting. Temen dekat ngomong sama temen yang gak dekat ngomong itu hasilnya berbeda. Contoh, temen dekat ngomong, mbok ya kamu itu kalau ngomongnya agak sopan dikit. Kita nanya, karena kita udah trust sama dia gak mungkin nyakitin kita. Kita bilang sama dia, menurutmu emang kata-kata apa yang aku salah? Apa misalnya contohnya, kalau dia temen dekat. Kalau teman gak dekat, apalagi musuh kita yang bilang, mbok ya kamu itu ngomongnya dijaga dikit. Emang kamu udah bener? Iya gak sih? Kalau sama teman dekat kita gitu gak? Enggak. Tapi kalau kita gak dekat itu kita jadi responnya jadi buruk. Maka yang harus kita perbaiki kepada orang tua kita adalah koneksi. Nah pertanyaannya gimana cara perbaiki koneksi? Sering-sering ketemu. Weting tresno jalaran soko kuliner, jelas ya. Jadi munculnya cinta itu gara-gara sering makan bareng-bareng. Tapi ini benar, kadang-kadang kalau kita bareng-bareng kan bingung mau ngapain. Tapi kalau makan bareng, pergi bareng, nah itu membuat koneksi yang baik. Coba ngalah dikit lalu bilang, Pak kita pergi bareng yuk ke pengajian gitu kan ya. Nah itu nanti jadi suatu hal yang baik. Sama-sama datang ke sini, misalnya bapaknya di situ, anaknya di sini, pulang bahas. Apa yang tadi diobrolin sama Ustadz Felix, ya oh iya saya tuh gak suka ngomongan kayak begini, bahas aja gak apa-apa. Nah itu nanti terjadi kedekatan, kadang-kadang menggibah orang lain kan jadi dekat gitu kan ya. Jadi punya bahan gitu maksudnya, ya gak apa-apa. Nah itu caranya supaya bisa dekat dan itu perlu efforts dan itu perlu usaha. Kadang-kadang usaha tuh bisa bikin kita nggak nyaman, tapi daripada begini mendingan kita bikin usaha. Memang kadang-kadang begitu, kita tuh kadang-kadang kalau sudah belum trust, kita akan lebih sensitif terhadap sesuatu. Maka yang penting adalah trustnya, koneksinya, nah itu caranya. Jadi bukan bapaknya yang diubah, tapi benar ya, kadang-kadang memang saya kasih tau ya, tahu bedanya cowok sama cewek? Tahu bedanya cowok sama cewek? Cowok itu senantiasa akan mengeksploitasi secara logika. Itu sudah pasti. Ibu-ibu nih pulang dari sini nih. Kalau suaminya lagi gak suka nih sama ibu nih, pasti ada masalah tuh. Pergi aja pengajian. Suaminya gak ditemenin. Itu kan ya, kayak gitu-gitu kan ya. Begitu tuh, suami akan mengeksploitasi ibu di sana. Secara logik itu ibu akan dieksploitasi. Kok Ustaz tahu? Kan saya juga begitu. Gitu kan. Tapi kalau perempuan dia akan eksploitasi secara perasaan. Nah itu suami kadang-kadang menderita juga, kadang-kadang dieksploitasi secara perasaan gitu kan ya. Yang gak usah contoh lah, ibu-ibu lebih tahu dramanya gimana. Nah tapi maksud saya adalah sama, kita itu sama. Tapi kalau koneksi kita lagi baik, komunikasinya jalan. Tapi kalau koneksinya lagi buruk nanti pasti jadi masalah. Jadi koneksinya itu lebih penting daripada apa yang dikatakan gitu ya.